Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Saya yakin semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Salam sehat buat kita semuanya. Kali ini saya akan membawakan ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran sekolah Sabat kita kali ini adalah dari pelajaran yang ke-11 untuk Sabat 12 September tahun 2020. Adapun judul pelajaran kita untuk sepanjang pekan ini adalah membagikan kisah tentang Yesus. Saya percaya saudara-saudara sekalian senang untuk membagikan kisah tentang Yesus. Sebelumnya mari kita tunduk kepala sejenak, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami siap mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami pada saat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga pelajaran ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kami semuanya yang mengikuti channel ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kali ini adalah satu pelajaran yang sangat luar biasa, ya. Bagaimana kesukaan kita, bagaimana kesenangan kita dalam membagikan kisah tentang Yesus karena kita mengalaminya bersama-sama dengan dia. Adapun ayat hafalan kita yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin agar kita memiliki pengharapan, memiliki jaminan, agar kita tahu bahwa kita pengikut Tuhan memiliki kehidupan yang kekal. Saudaraku, kebenaran yang disajikan dalam konteks kehidupan yang berubah membuat semua perbedaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak cara bagaimana kita bersaksi kepada orang lain. Terkadang orang mulai bersaksi ketika dia mengenal kebenaran Kristus pada waktu masih sangat muda, atau mungkin masih remaja. Ada yang sudah dewasa, atau barangkali setelah dia berada pada masa tua, mengalami pertemuan dengan Yesus, dan saat itulah orang-orang mulai menceritakan tentang Yesus. Jadi kebenaran bisa disajikan kepada orang lain ketika kebenaran itu benar-benar kita alami bersama-sama dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya sendiri, saya baru pertama kali mengenal kebenaran Yesus pada saat saya duduk di bangku kelas 6 SD. Sebelumnya, saya tidak tahu dan tidak tahu menahu tentang Yesus, dan tidak mau tahu, ya. Tidak pernah diajarkan secara khusus kepada saya siapa itu Yesus, apa itu ajarannya, bagaimana mengasihi Yesus. Tetapi puji Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahannya kepada saya, pada waktu saya kelas 6, saya diasuh oleh kedua kakek dan nenek saya di Padang Sidempuan. Selama di sana, mereka bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang memberitakan pekabaran firman Tuhan. Tentu saja otomatis saya pun ikut mendengar. Dan akhirnya saya begitu senang. Sebelum saya mengenal kebenaran ini, kehidupan saya begitu-begitu saja
Ya, walaupun masih kelas 6, tidak peduli tentang apa itu kerohanian, tidak peduli tentang bagaimana itu ke gereja. Tetapi saudara-saudaraku, ketika saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan itu datang ke rumah, memberikan pelajaran, memberikan persahabatan, kita diterima apa adanya, kita begitu senang mereka melayani kita dengan ramah, dengan lemah lembut. Ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Dan di sanalah kita merasakan betapa Yesus itu begitu baik kepada saya. Saya merasa terjadi satu perubahan di dalam hidup saya, yang tadinya tidak pernah membuka atau bahkan memegang Alkitab. Tetapi sejak itu dan seterusnya, saya selalu memegang, bukan hanya memegang, tapi membuka dan membaca ayat-ayat Alkitab bersama tentunya saudara-saudara saya sebaya yang ada di rumah kakek dan nenek saya pada waktu itu. Ya, walaupun saya belum dibaptis waktu itu ya, tetapi saya disitulah awal perkenalan saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya merasakan apa? Hubungan yang begitu akrab dengan Yesus. Dan ini begitu dengan senang ketika kita menceritakannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah yang menjadi dasar kesaksian kita? Jawabannya adalah Yesus. Yesuslah yang menjadi dasar dari semua kesaksian kita. Sebelum mengenal Kristus, kita mati karena pelanggaran dan dosa. Bahkan terkadang kita tidak tahu kalau kita sedang berdosa, bergelimang dengan apa? Kejahatan. Tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita tahu mana yang baik, kita tahu mana yang benar, dan Tuhan mengajak kita mengenal Dia lebih dalam. Dan setelah mengenal Yesus lebih dalam, kita menerima keselamatan. Kita menerima kehidupan yang kekal. Bagaimana saya mengenal Kristus? Tentu saja mengenal Kristus dengan mempelajari firman-Nya. Roh Kudus menuntun kita untuk mempelajari firman Tuhan, dan firman Tuhan memperkenalkan siapa Yesus Kristus itu. Dia adalah hidup. Ketika kita menerima hidup ini, kita pun akan memberikan satu kesaksian yang hidup. Bagaimana hubungan kita dengan Yesus, bagaimana Yesus berbuat kepada kita, bagaimana Yesus itu mengasihi, bagaimana Yesus memperhatikan kita. Ada kuasa yang mengubahkan. Ketika kita bersaksi kepada orang lain, ada kuasa yang dapat mengubahkan orang lain. Ketika apa yang kita saksikan itu adalah Yesus yang telah berbuat baik kepada saya. Yesus yang telah memberikan segalanya kepada saya, sehingga saya merasa begitu gembira, senang. Dan ketika kita menyaksikan ini kepada orang lain akan diubahkan. Tidak mungkin orang lain akan diubahkan ketika kita menyaksikan Yesus, tetapi wajah kita murung. Tetapi kita tidak merasakan bagaimana Yesus itu melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita. Ellen G. White dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 16, penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Allah. Ia mengkehendaki pelayanan dengan kasih, dan kasih tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih itu. Saudara-saudara mungkin sudah mempelajari bagaimana cerita tentang Yakobus dan Yohanes, ya. Mereka berdua memiliki karakter yang perlu diperhalus. Mereka disebut dengan anak-anak guntur, ya. Karena Yesus mengetahui bagaimana
ya, kepribadian mereka. Saudara tahu, ketika mereka dengan Yesus berada di Samaria, mereka tidak mendapatkan tempat. Oleh karena apa? Oleh karena kita tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi itu memiliki apa? Memiliki benteng yang memisahkan. Sehingga ketika murid-murid Yesus ini, khususnya Yakobus dan Yohanes, mengatakan, apakah Yesus mau menyuruh kami untuk memanggil api dari langit untuk membakar mereka? Tetapi apa? Apa yang Yesus katakan? Jangan, bukan begitu caranya. Yesus menegur mereka, itu bukan cara yang Yesus inginkan. Sehingga pada saat itu mereka harus pergi meninggalkan apa? Samaria itu pelan-pelan. Pemikiran dari Yakobus dan Yohanes ini adalah, oleh karena orang Samaria itu tidak menerima mereka, bisa saja mereka meminta apa? Api untuk membakar mereka. Tetapi Yesus tidak berbuat demikian. Cara Yesus adalah kasih, bukan kekuatan tempur, ya. Tidak sama seperti yang dipikirkan oleh Yakobus dan Yohanes. Kemudian, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, misionaris pertama telah melakukan pekerjaannya bahkan sebelum murid-murid Yesus diutus. Ya, kapan ini? Ini adalah orang-orang gila yang diubahkan. Bisa kita baca di dalam Matius 8 ayat 28 sampai 34 dan juga Markus pasal 4 ayat 1 sampai 17. Di sana ada dua orang yang kerasukan setan. Dan ketika Yesus menemukan mereka secara fisik sangat menderita oleh karena setan memperlakukan mereka semena-mena, melukai tubuh mereka, dan mereka melakukan ketakutan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahkan rantai saja bisa diputuskan. Tetapi sejak bertemu dengan Yesus, ya, kuasa kegelapan, setan itu diusir dari tubuh orang-orang gila ini. Dibuang ke babi-babi dan kemudian terjun ke danau, dan semua babi-babi itu mati, dan terjadilah kehidupan yang baru kepada orang-orang yang tadinya gila. Mereka sudah diubahkan. Ya, Ellen G. White mengatakan bahwa orang-orang yang sudah pulih itu sebenarnya mereka tidak dapat mengajar seperti para murid-murid Yesus yang sudah menerima begitu banyak pengajaran. Tetapi di dalam diri mereka ada bukti bahwa Yesus adalah Mesias. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam diri mereka secara fisik mereka sudah pulih. Secara mental mereka sudah pulih. Secara emosional dan spiritual atau kerohanian mereka sudah pulih. Oleh karena Yesus sudah mengubah mereka. Sehingga ketika Yesus mengutus mereka, mereka bisa menceritakan, memberitakan, ya, dengan pasti. Karena apa? Karena mereka sudah melihat secara langsung. Mereka sudah mengetahui, mendengar, dan mereka merasakan apa yang mereka alami bersama-sama dengan Yesus. Orang yang hatinya dijamah oleh anugerah akan melakukan hal ini, ya. Karena apa? Karena mereka memiliki jaminan, ya. Kita sebagai umat-umat Tuhan, saudara dan saya, ketika kita merasakan hubungan yang sangat luar biasa dengan Yesus, maka dengan senang hati kita mau menceritakan segalanya kepada orang lain, agar orang lain mengetahui betapa Yesus itu sangat baik bagi kita. Di dalam Yesaya 45 ayat 22, ya, orang yang sudah merasakan jaminan Kristus tidak akan pernah takut untuk menyaksikan siapa Yesus yang begitu baik kepada kita. Berpalinglah kepadaku
dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Yesus menegaskan bahwa dialah satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain yang dapat memberikan kita keselamatan. Luar biasa. Inilah jaminan itu. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, ya. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menerima Yesus, kita berada di dalam Yesus, Yesus berada di dalam kita, tidak akan ada lagi penghukuman bagi kita. Ini adalah jaminan yang pasti. Cuman sering sekali umat-umat Tuhan, Yesus terkadang ada di dalam dirinya, tetapi terkadang apa? Terkadang dikeluarkan dari dirinya. Terkadang dia berada di dalam Yesus, tetapi terkadang dia sengaja keluar dari dalam Yesus. Ketika kita keluar dari Yesus, ya, walaupun kita orang Kristen, jaminan itu bisa hilang. Tetapi ketika kita tetap berada di dalam Yesus, jaminan itu akan terus menerus, ya, di dalam jatuh bangunnya kerohanian kita. Tetapi kita tetap berada di dalam Yesus, Yesus akan memberikan jaminan. Kita tidak akan pernah memalingkan diri kita meninggalkan Yesus. Mengapa? Ya. Memang kita memiliki kuasa untuk memilih. Kita tidak dipaksa untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Tetapi saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan selalu mencari kesempatan untuk bersaksi, berbagi kepada orang lain. Karena apa? Karena kita merasakan cinta dan kasih Allah itu. Yesus begitu baik kepada kita, sehingga tidak seharusnya kita apa? Meninggalkan Dia. Karena inilah satu-satunya sesuatu yang layak untuk disaksikan. Tentang siapa? Tentang Yesus. Ketika kita mengikuti Yesus, ya, ada pengorbanan di dalam mengikuti Yesus. Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, ada pengorbanan. Bukan berarti karena pengorbanan kita selamat, bukan. Tetapi pengorbanan ini maksudnya adalah bahwa kita memiliki komitmen. Yesus menuntut komitmen bagi kita, dari kita. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini artinya apa? Komitmen. Orang yang berkorban ini bukan berarti supaya dia diberikan upah, diselamatkan. Tetapi lebih dari itu, kita rela berkorban karena apa? Saudara-saudaraku, banyak kisah, ya, berkorban karena Kristus. Bukan karena agar mendapat selamat atau pahala, tetapi menyadari apa yang telah dilakukan Kristus bagi mereka. Menyanggupkan mereka rela meletakkan semua di altar pengorbanan menurut panggilan Allah. Jadi itu sebabnya mereka tidak ragu-ragu. Cerita-cerita tentang pengorbanan orang-orang Kristen yang tidak mau menyangkal Yesus, memberikan diri mereka, nyawa mereka. Karena apa? Karena mereka sudah menyadari betapa Yesus telah memberikan begitu banyak kepada mereka. Betapa baiknya Yesus itu. Saudara-saudaraku, kita mari renungkan, ya, apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi saya dan bagi saudara. Ini harus kita pikirkan, kita renungkan. Ini adalah fokus utamanya, sehingga kita menyadari ketika kita tahu bahwa Yesus telah berbuat banyak kepada kita, maka dengan sukacita, dengan senang hati, kita mau membagikan
kisah tentang Yesus tentunya bersama-sama dengan kita. Pengalaman kita berjalan dengan Yesus, kisah itu kita ceritakan. Sehingga ini menjadi satu kesaksian yang hidup yang dapat mengubah orang lain yang mendengarkan kesaksian kita. Biarlah kiranya ringkasan dari pelajaran Sekolah Sabat ini boleh menguatkan kita, agar dengan penuh sukacita kita boleh senantiasa menyaksikan kisah tentang Yesus yang berjalan bersama dengan kita di sepanjang kehidupan kita sampai Dia datang kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami sudah mempelajari ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang begitu indah, yang mengajak kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah kami, Yesus Kristus, yang telah berbuat banyak kepada kami, berbuat baik kepada kami Tuhan. Kami harus menyadari ini, sehingga dengan penuh sukacita kami mau menceritakan kisah Yesus di dalam kehidupan kami kepada orang lain dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, sehingga banyak orang yang akan melihat betapa Engkau mengasihi mereka juga. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudaraku, sampai di sini Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu kembali pada saat-saat berikutnya, ketika membawakan baik renungan petang maupun ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Amin.